Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Caimin ya mengatakan sejumlah kiai NU disuap untuk tak mendukung Anies Baswedan Imin. Wah, kacau mereka begitu kan ya. Ya, Kiai Masuki sudah dicegal di situ begitu kan. Sudah dicopot mereka begitu. Artinya apa? Artinya ada kepanikan besar ya kepada Anies Baswedan dan Caimin begitu kan. Karena apa? Karena akan dipastikan menang satu putaran Anies Baswedan dan Caimin ini begitu kan. Saya kira bahwa apa yang kemudian dilakukan hari ini kok bisa begitu kan. Lebih dari ya orba begitu kan ya. Model-model seperti itu begitu. Ada intimidasi, ada sana sini dan sebagainya begitu. Pada hakikatnya orang akan melihat, wah ini gimana, coba bayangkan di negara demokrasi kok seperti itu kelakuan-kelakuan mereka begitu kan. Jadi itu sudah jelas ya, masyarakat Indonesia hari ini sudah melihat bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh lawan-lawan dari Anies Baswedan dan Caimin akan ada titik temu bagaimana begitu kan ya, semuanya seolah-olah dipreteli ya apalagi kiai yang ecek-ecek bisa saja disogok mereka begitu kan ya. Ini Caimin sejumlah kiai NU ya disuap untuk mendukung Anies Baswedan Imin ya, tapi alhamdulillah pondok pesantren dan kiai-kiai besar di Jatim ya sudah ambil sikap ya tetap. Semoga istiqomahnya, amin, Allahumma amin. Goyang juga beberapa tokoh dan pondok pesantren dan imingi uang besar begitu. Caimin tahu persis katanya. Sejatinya begitu istiqomahnya. Yang nyuap dan menyuap haram hukumnya kecuali calon pengganti suap menyuap makan untuk menjadi halal. Mereka tidak mengenal itu Ustadz ya untuk menjadi pelakunya, padahal jelas dalilnya begitu. Ar-Rashi wal Murtasi finar katanya begitu ya. Wah, sampai-sampai keluar dengan hadisnya di situ begitu kan. Saya kira kiai-kiai yang kemudian masih bisa disogok itu saya kira imannya masih lemah di situ begitu kan. Imannya masih lemah, narasi-narasinya masih lemah ya, imannya digadaikan begitu kan ya. Pada kenyataannya kalau mau mendukung ya netral aja di situ. Kalau mendukung aja begitu kan. Karena begitu banyak hari ini ya ulama-ulama kiai di kampung itu begitu kan ya, kalau kita hanya imannya sebatas seujung kuku mereka begitu bisa kena mereka begitu kan. Disuap itu bisa kena begitu. Jadi saya kira inilah banyak perdebatan-perdebatan yang kemudian mengatakan bahwa ini gimana ya, persoalan-persoalan seperti itu begitu. Bahkan ada satu sih mengatakan ada sosok yang memberikan uang ya kepada para kiai NU untuk tak memberi dukungan kepada Anies Baswedan Amin. Caimin, saya baru tahu teorinya seluruh pendukung Amin kalangan NU ya divakumkan. Nggak dukung yang lain nggak apa-apa, yang penting nggak dukung Amin. Gitu cara kerjanya ya. Bahkan kaget saya katanya begitu. Nggak kaget saya, semoga kiai NU jangan mau disuap berapapun ya besarnya di situ begitu. Ya kalau kepepet begitu kan ya. Kiai-kiai yang kemudian kepepet ya pengen pengen HP yang bagus, pengen mobil yang tinggi, yang bagus begitu kan. Bukan tidak mungkin itu bisa digadaikan begitu kan ya. Dengan cara apa? Biasanya sumbangan apa dan sebagainya begitu. Jadi sudah kelihatan begitu kan bagaimana seseorang itu bisa ya terpengaruh dengan adanya money politik seperti itu, adanya uang seperti itu begitu kan. Ya yang lagi heboh sekarang itu banyak begitu kan, bagi-bagi uang sana sini dan sebagainya begitu. Kita lihat saja puncuk pimpinan PBNU yang mendukung rezim karena adiknya diangkat sebagai menteri. Wah, nyampe lagi di situ begitu kan. Tidak henti-hentinya masyarakat itu selalu memberikan statement negatif kepada mereka begitu. Jadi karena apa? Karena mungkin ya apa yang kemudian diketahui oleh Anies Baswedan dan Caimin bisa saja begitu kan. Ya, tidak ingin mendukung ya mungkin salah satunya ya karena satu sisi ya dipreteli, dikasih sumbangan, dikasih ini dan sebagainya. Kalau dikasih sumbangan kan punya tanggung jawab besar mereka begitu kan. Dikasih mobil mereka begitu kan ya, misalnya seperti itu begitu. Bahkan ini ya Caimin sejumlah kiai NU disuap untuk tak mendukung Anies Imin. Bahkan dalam acara HUL ke-12 ya Ahmad Sufyan Miftahul Arifin di Pondok Pesantren Mambaul Hikmah ya Situbondo Jawa Timur, calon wakil presiden ya nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, Caimin mengungkapkan kalau dirinya ya dan Anies ya memiliki dana kampanye yang pas-pasan untuk Pilpres di 2024. Muncul Caimin ada teori yang ia dengar bahwa pendukung Amin dari kalangan Nahdliyin atau ulama NU begitu kan ya divakumkan. Caimin menegaskan sebenarnya Nahdlatul Ulama NU memiliki kekuatan yang kompak. Kalau kita ya kurang dana itu sebetulnya rahasia, tapi karena sudah terbuka ceritaku begitu kan. Seluruh kekuatan NU kompak sebetulnya begitu kata Caimin dalam berbagainya.
Bahkan ya, tapi karena tahu dananya pas-pasan, ada kiai yang digerpol begitu dengan pemberian uang. Caimin mengatakan sempat mendatangi kiai tersebut tetapi tak memaksa untuk mendukung Amin. Namun ia justru mengetahui bahwa ada beberapa kiai NU yang dibungkam suaranya tidak mendukung dirinya dan Anies Baswedan ya. Jadi artinya apa? Artinya kiai itu yang punya pengaruh besar itu dijegal di situ begitu kan ya, dikasih bantuan ya misalnya atau dikasih uang ya atau dengan cara apa mereka, tapi yang penting jangan memilih Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu begitu kan ya. Jadi dengan cara-cara mereka ya gimana begitu ya. Saya kira ada kesalahan fatal begitu kan cara berpikir demokrasi kita. Caimin mengatakan sempat mendatangi kiai tersebut ya, tapi tidak memaksa untuk mendukung Amin. Saya datangi juga, kami datangi ya, tapi tidak boleh tidak dilarang. Tidak ya disuruh menggerakkan kampanye. Mereka saya baru tahu ternyata teorinya seluruh pendukung Amin dari kalangan NU divakumkan. Nggak dukungan yang lain nggak apa-apa, yang penting nggak bersuara, nggak dukung Amin katanya begitu ya. Dalam kesempatan itu Anies juga menyampaikan jika dirinya capres yang bermodal dengkul artinya ia terjun langsung ke masyarakat tanpa mengatur pemasangan baliho dan kegiatan logistik lainnya. Kalau yang punya ya uang banyak itu nggak perlu pergi-pergi Pak ya. Yang pergi-pergi itu balihonya. Balihonya di mana-mana, orangnya nggak di mana-mana. Ujar Anies disambut ya galak tawa oleh jamaahnya. Tapi kalau balihonya tidak di mana-mana, orangnya kemana-mana, itulah ya katanya. Caimin mengatakan pihak Amin masuk kategori yang kedua. Kalaupun ya ada balihonya, itu murni dari akar rumput yang katanya mendukung ya pendukung yang menyimpannya atau pendukung-pendukung yang kemudian hasil urunan. Bahkan ya jadi kita termasuk rombongan yang kedua yang banyak berkeliaran tapi balihonya kurang. Dan kalaupun banyak balihonya dipasang, balihonya itu unik. Fotonya mirip Anies dan Muhaimin, kata Anies. Kenapa? Karena ya terciptakan swakarsa, swadaya, swadana, warnanya beda-beda. Kalau warnanya sama, nah itu berarti ya bikinnya dari Jakarta. Tapi kalau warnanya beda-beda, tiap kampung bikin sendiri sambungnya. Itu yang kelihatan saya kira bahwa kasihan ya memang begitu kan ya dengan cara-cara seperti itu begitu kan. Masyarakat melihat bahwa tidak hanya para kiai begitu kan, banyak kepentingan-kepentingan terbesar hari ini begitu dijegal di mana-mana. Tapi jangan bersuara katanya. Mau mendukung Anies Baswedan silahkan, tapi jangan bersuara. Itulah hebatnya mereka mengintimidasi. Tapi dengan cara-cara seperti itu saya kira ada kefatalan demokrasi di situ begitu kan. Rasionalitas kita, pikiran kita itu sudah tidak ada mereka begitu demi sebuah ambisi mereka ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.